Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Wildan Siawan dan teman saya Muhammad Ilham Aziz Alfarobi ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama, teori graf pada rute bus Trans Jogja. Studi kasus dari teori graf adalah transportasi merupakan salah satu bagian penting manusia untuk kehidupan sehari-hari. Misalnya bus Trans Jogja. Pada bus Trans Jogja, masyarakat sering menggunakan untuk berpergian ke suatu tempat. Diharapkan dengan penggunaan bus Trans Jogja agar lebih cepat dan efisien. Bagaimana caranya agar bus Trans Jogja menempuh jalan tercepat dari terminal ke halte-halte yang dituju tepat satu kali tanpa terlewatkan dua kali agar tidak memakan waktu banyak pada saat perjalanan dengan teori graf. Berikut adalah penyelesaian masalah. Di sini ditampilkan tentang peta halte bus Trans Jogja. Setiap titik pada graf melambangkan halte dan berikut adalah keterangan gambar. Keterangan A tentang halte Terminal Jombor, B Munjali 1, C halte AM Sangaji 2, D Tugu, dan seterusnya. Kemudian adalah langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan dengan metode tetangga terdekat, yaitu dengan dari terminal ke halte yang terdekat, yaitu dari A ke B, yaitu 1 km, kemudian ke M 2,1, kemudian lagi yang terdekat adalah K 1 km, kemudian J 0,9, L 1,6, kemudian C 2 km, D 0,8 km, dan E 2 km, F 0,8 km, G 1,9 km, H 3,6 km, dan I 2,6 km, N 4,3 km, O 2,5 km, P 1,3 km, Q 2,2 km, dan kembali lagi ke terminal A, yaitu 1,1 km. Jika dituliskan langkah-langkahnya seperti ini. Kemudian jika disimulasikan atau dianimasikan seperti ini. Dari terminal A ke halte B, kemudian M, K, J, L, C, D, E, F, G, H, I, N, O, P, Q, dan kembali lagi ke terminal A. Dari rute-rute yang sudah disebutkan tadi dijumlahkan dan hasil dari rutenya adalah 31,5 km, yaitu jarak terdekat dan dilewati satu kali. Kemudian jika digambarkan dalam bentuk graf, rute perjalanan bus tersebut membentuk sebuah circle Hamilton seperti pada gambar di atas. Kesimpulannya, teori graf dapat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah pengaturan rute bus Trans Jogja untuk mencari rute tercepat sehingga membuat bus Trans Jogja lebih cepat dan efisien dalam bertransportasi. Selanjutnya, penerapan logika menarikkan kesimpulan. Studi kasus, pada era globalisasi ini teknologi informasi dan komunikasi sudah menjadi kebutuhan yang mendasar terutama bagi setiap orang dalam mendukung aktivitas sehari-hari. Sayangnya penggunaan teknologi informasi komunikasi ini tidak selalu dimanfaatkan untuk tujuan yang dapat meningkatkan produktivitas. Sebagian besar teknologi informasi komunikasi ini dimanfaatkan untuk keperluan hiburan semata. Demikian pula penggunaan internet lebih banyak digunakan untuk mengakses media sosial.
Perkembangan teknologi memang tidak bisa dicegah, tapi masalah yang utama adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan dan mengarahkan anak didik pada pemanfaatan yang lebih baik. Pembahasan. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Jika pemanfaatan komputer rendah, maka sulit untuk menguasai teknologi. 2. Teknologi tidak sulit dikuasai atau iptek tidak berkembang. 3. Jika iptek tidak berkembang, maka negara akan tertinggal. 4. Jika negara tertinggal, maka kita akan kalah dengan negara lain. Berdasarkan 4 kesimpulannya adalah A. Jika pemanfaatan komputer rendah, maka kita akan kalah dengan negara lain. B. Jika pemanfaatan komputer rendah, maka iptek berkembang. C. Iptek dan teknologi berkembang. D. Iptek dan teknologi tidak berkembang. E. Susah untuk memajukan negara. Pernyataan sebut. Pembahasan diketahui misalkan B. Pemanfaatan komputer rendah. Premis Q. Sulit menguasai teknologi. Premis R. Iptek berkembang. Premis S. Negara akan tertinggal. Premis T. Kalah dari negara lain. Premis 1. Jika P sama maka Q. Jika pemanfaatan komputer rendah, maka sulit menguasai teknologi. Premis 2. Negasi Q atau R sama dengan jika Q maka negasi R. Mudah menguasai teknologi atau iptek tidak berkembang sama dengan jika sulit menguasai teknologi maka iptek tidak berkembang. Premis 3. Jika negasi R maka S. Jika iptek tidak berkembang maka negara akan tertinggal. Premis 4. Jika S maka T. Jika negara akan tertinggal maka kalah dari negara lain. Kesimpulan akhir, P sama dengan T. Jika memanfaatkan komputer rendah, maka kita akan kalah dari negara lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.